Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kajian Online. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemarin kita telah menyaksikan sebuah drama yang dipertontonkan oleh Egy Sujana, Amin Rais, dan juga Roy Suryo. Ketiga pentolan pendiri TPUA, Tim Pembela Ulama dan aktivis yang selalu menyuarakan terkait isu ijazah bodong atau ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo akhirnya dibayar kontan. Karena itu nyata teman-teman, karena Pak Jokowi yang merasa ini sudah tidak bisa lagi ditolerir dan pihak UGM yang juga sudah mengkonfirmasi terkait ijazah Pak Jokowi yang memang benar-benar asli, sudah ada track recordnya. Akhirnya Pak Jokowi hari ini memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Egy Sujana yang tiba-tiba raib teman-teman, tak bisa dihubungi, bahkan beredar kabar sudah ditangkap oleh tim kepolisian. Bahkan ini Amin Rais, Roy Suryo yang sebelumnya ini paling terdepan teman-teman, di depan awak media menyuarakan saya bakal menggeruduk kediaman Pak Jokowi. Tapi ketika masa aksi mendatangi rumah Pak Jokowi kemarin, nggak ada batang hidungnya, nggak kelihatan ini Roy Suryo, nggak kelihatan ini Pak Amin Rais. Apakah takut ditangkap nyusul Egy Sujana? Dan hari ini mending kita simak dulu teman-teman langkah hukum yang bakal ditempuh oleh Presiden RI ke-7 Bapak Joko Widodo dan juga UGM terkait para aktivis yang mengatasnamakan Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Oh, hebat banget itu namanya. Tapi ngurusin ijazah orang. Lah kok bisa teman-teman? Nah, biar lebih lengkap, mending kita simak saja langsung video selengkapnya. Belasan orang yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis mendatangi kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Kota Solo, Jawa Tengah. Mereka ingin melakukan klarifikasi terkait ijazah Jokowi yang selama ini belum ditunjukkan kepada publik. Setibanya di lokasi, mereka diarahkan ke ruang transit di mana 3 perwakilan kemudian diizinkan untuk bertemu langsung dengan Joko Widodo. Kurang dari setengah jam mereka keluar dari kediaman. Namun dalam pertemuan itu Joko Widodo tidak menunjukkan ijazahnya. Sudah kita sampaikan bahwa dari UGM tidak bisa menunjukkan ijazah. Ijazah hanya bisa ditunjukkan oleh pemilik. Oleh karena itu kita datang ke pemilik, gitu kan. Tapi ternyata pemilik itu sendiri tidak menunjukkan. Ini soal ijazah aja udah serame ini. Ya gimana lah kita bisa maju teman-teman. Gimana Indonesia ini bisa maju saat misalnya Amerika Serikat, China itu berlomba-lomba mengembangkan teknologi paling canggih, AI-nya dikembangkan, industri otomotifnya berkembang. Tapi kita, astagfirullah, kita masih ngurusin ijazah orang lain yang kalaupun teman-teman ini kalaupun itu ijazah memang palsu, itu nggak akan merubah nasib bangsa Indonesia. Anda semua yang masih belum bekerja tetap nggak bisa punya kerjaan, yang mungkin baru kena PK ya bakal tetap kena PHK. Jadi janganlah ini teman-teman, saya jadi bingung sendiri. Janganlah kita habiskan energi kita ikut-ikut terprovokasi oleh ini TPUA, Roy Suryo, Amin Rais yang sudah jelas-jelas berkhianat teman-teman. Gak hadir loh saat ini masa aksi menggeruduk kediaman Pak Jokowi. Jadi janganlah teman-teman ya ikut-ikutan terbrainwash, tercuci otak oleh orang-orang seperti ini. Yang jelas saya yakin nanti bakal ada orang-orang yang menyusul Egy Sujana, diciduk teman-teman, ditangkap. Mungkin itu ya siapa yang akan menyusul, Pak Amin atau Pak Roy Suryo yang terlebih dahulu. Ini bakal menarik juga buat kita simak. Setelah bertemu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menegaskan tidak ada kewajiban dirinya untuk menunjukkan ijazah kepada siapapun. Jokowi menambahkan UGM telah memberikan penjelasan cukup jelas terkait ijazah kelulusannya dari Fakultas Kehutanan. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka. Dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan
Yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Good job, Pak Presiden. Good job. Siapa, Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Ini good job banget, Bang. Langkah tepat dari Pak Jokowi. Orang kalau misalnya diinjak, apakah kita hanya membiarkan diri kita diinjak, harga diri kita, keluarga kita diinjak-injak? Saya sudah sangat setuju dengan Pak Jokowi, tempuh jalur hukum. Penjarakan Roy Suryo, penjarakan Amin Rais, penjarakan Egy Sujana dan kawan-kawan yang kemarin teman-teman menggeruduk rumah Pak atau kediaman Pak Jokowi. Itu sudah masuk ranah fitnah. Ya, kalau misalnya Pak Jokowi, teman-teman di sini ingin membawa ini ke pengadilan, saya bakal dukung dan kita bakal kawal, teman-teman, informasinya. Kita bakal update. Walaupun sebelum-sebelumnya ya kajian online memang terkenal, kita selalu update informasi-informasi soal korupsi. Tapi demi keadilan kita bakal bantu Pak Jokowi. Kita bakal menjadi mata teman-teman semua, mengabarkan update-update terbaru. Karena itu jangan lupa teman-teman subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar informasi-informasi menarik seperti ini bisa terus kita sampaikan ke teman-teman. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Nih, ini keterangan dari UGM. Sebelumnya, pihak Universitas Gadjah Mada Yogyakarta memastikan Joko Widodo adalah salah satu alumnusnya. Joko Widodo lulus dari Fakultas Kehutanan pada tahun 1985. Adapun terkait ijazahnya ada pada Jokowi. Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada, Wening Udasmoro mengatakan pihaknya memiliki dokumen ijazah Joko Widodo yang dipertanyakan keasliannya. Namun hanya akan membukanya di hadapan lembaga hukum formal seperti kepolisian dan pengadilan. Wening Udasmoro menambahkan UGM siap menjadi saksi jika dibutuhkan di pengadilan. Dalam kapasitas kami, UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985. Sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan. Lalu seperti apa respon Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu? Sudah ada jurnalis Kompas TV Widi Nugroho. Widi, apa sikap dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo terkait dengan tudingan ijazah palsu ini, Widi? Ya, Cynthia dan saudara, memang tadi seperti yang diketahui bahwa kelompok orang yang menamakan diri dari tim pembela ulama dan aktivis mendatangi kediaman Joko Widodo di Kota Solo ini untuk mengklarifikasi soal ijazah yang diduga palsu, yang mereka tuduhkan palsu dari Joko Widodo ini. Dan mereka sudah bertemu dengan Joko Widodo, 3 orang perwakilan diterima di kediaman, dan memang dari penjelasan Joko Widodo tidak menunjukkan ijazahnya kepada perwakilan massa yang datang ke kediamannya tadi. Karena memang menurut Jokowi, dia akan menunjukkan ijazahnya apabila diminta oleh pihak pengadilan atau dalam hal ini penegak hukum yang formal yang berwenang untuk ini betul, melakukan penindakan ataupun pengusutan. Kenapa Pak Jokowi itu harus tunduk kepada TPU? Apakah TPU itu pengadilan, lembaga hukum, lembaga negara? Kan bukan. Itu hanya sebuah ormas, organisasi masyarakat, tim pembela ulama dan aktivis, tapi malah mengurusi soal ijazah. Kata Pak Jokowi, saya akan membuka hal ini di pengadilan kalau misalnya diminta oleh hakim. Dan Anda tidak bisa mengatur saya, dan saya juga tidak harus tunduk kepada Anda. Itu kata-kata Pak Jokowi sudah sangat tepat. Sudah sangat tepat apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi soal hal ini. Karena bisa bayangkan ada orang-orang tiba-tiba menggeruduk rumah kita. Saya mau lihat ijazah Anda itu katanya palsu. Katanya kan itu katanya. UGM sendiri, kampus UGM sendiri sudah mengatakan bahwa itu ijazah asli. Track
rekodnya sudah tercatat di Fakultas Kehutanan UGM. Lah kok masih diusut. Jadi jelas teman-teman, kita bakal dukung Pak Jokowi untuk mengajukan ini ke pengadilan. Kita bakal dukung dirinya selaku warga negara Republik Indonesia, karena di sini saat ini Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden dan dirinya merasa diserang secara personal, sehingga ada pertimbangan untuk membawa masalah ini ke ranah hukum, di mana Jokowi sudah menentukan tim kuasa hukum yang akan mengurus persoalan ini, baik di tingkat Solo, mengingat kemarin juga ada gugatan-gugatan semacam itu di kota Solo, dan juga di tingkat nasional nantinya. Seperti yang kita ketahui kemarin, kuasa hukum dari Joko Widodo sendiri sudah melakukan konferensi pers dan menyatakan bahwa ijazah ini asli. Diperkuat juga dengan konferensi pers yang dilakukan oleh pihak penerbit ijazah tersebut. Ini dia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Widi Nugroho melaporkan. Ya teman-teman, barusan kita telah simak informasi dari Kompas soal ini. Kemungkinan Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia ini menempuh jalur hukum. Karena ya kalau misalnya dibiarkan, para aktivis yang mengatasnamakan TPUA ini bakal makin menjadi-jadi. Harus ada pressure teman-teman, harus diladeni. Kalau misalnya api dilawan oleh kertas, ya kertas terbakar. Kita harus lawan api tersebut teman-teman, sampai api tersebut bisa padam. Jadi langkah Pak Jokowi ini tidak berlebihan, karena yang dilakukan Pak Jokowi sudah berbulan-bulan teman-teman, isu ijazah palsu ini. Pak Jokowi sudah sampai, yuk kita ngobrol, saya tunjukkan ini ijazahnya di hadapan para wartawan loh, ditunjukkan ijazahnya, dilihat juga oleh para wartawan, dan para wartawan, para awak media pun mengatakan ini ijazahnya itu asli. UGM juga mengatakan ijazahnya juga asli. Nah kok kenapa ini Pak Amin Rais, Roy Suryo, Egy Sujana masih saja sibuk teman-teman ini mengatakan bahwa ijazah itu palsu, membrainwash Anda mungkin teman-teman ya yang bergabung di TPUA kemarin, yang juga dihianati oleh Amin Rais. Lah kok Amin Rais ini sendiri juga nggak ikut ketika mendatangi kediaman Pak Jokowi. Jadi jelas-jelas teman-teman, ya siap-siaplah. Kita bakal lihat aktor-aktor TPUA dijebloskan ke penjara akibat tindakannya yang melanggar hukum. Oke teman-teman, mungkin itu informasi kita hari ini. Kita bakal terus update perkembangannya, siapa saja yang bakal jadi tersangka baru. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.